Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah disematkan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Di sini saya akan melaksanakan praktek layanan penempatan dan penyaluran. Sebelum mulai kita melaksanakan layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Bagaimana keadaan kalian semua? Apakah sehat? Ya, sehat. Bagaimana kondisi waktu kesini? Apakah ada kendala di jalan atau tidak? Alhamdulillah tidak ada. Tadi juga sempat rebahan dulu. Aman-aman saja. Alhamdulillah kalau aman ya. Maksud saya untuk mengumpulkan kalian di sini, saya ingin mempraktekkan layanan penempatan dan penyaluran. Mudah-mudahan dengan praktek ini kalian terbantu dengan layanan yang saya sampaikan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya selaku pemateri, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Fajar Maulana, alamat Jalan 14 B3, Tebo, Jambi. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan perkenalan dari sebelah sini. Baik, perkenalkan nama saya Adi Husnia Saputri. Alamat saya di Jalan 13 Unit 1, Desa Perintis, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hobi boleh? Perkenalan. Nama saya Saswi Nugroho. Status saya mahasiswa dan anak yang hobi game. Ya. Kak, Nama saya Ika Priani, saya tinggal di Jalan Pangkalan Jambi. sebelum itu saya ingin mengenal lebih lanjut dari kalian semua, yaitu mengenai tentang hobi, bakat, bahkan apa yang tidak Anda sukai. Oke, ada yang mau duluan? Oke, saya dulu. Oke, Salih. Mungkin saya tadi sudah menjelaskan hobi yaitu game dan mungkin ada lagi banyak. Tapi olahraga lah sedikit. Itu kalau ada seminggu sekali mungkin misal. Selanjutnya menyangkut tentang apa? Hal yang tidak disukai. Hal yang tidak disukai yaitu orang ngegas ya. Dan berarti kalau setiap ada orang lewat pakai motor ngegas itu. Bukan, maksudnya Kan. ada bicaranya itu lebih tinggi, nggak menghargai orang lain itu nggak suka. Terus itu aja mungkin ya. Cukup. Oke. Ada yang selanjutnya mau mempersediakan dulu? Silakan. Setelahmu, Ya. oke. Kalau saya hobi itu lebih ke bagian seni. Dulu juga mendalami seni itu waktu SMP. SMP itu saya sering ikut lomba-lomba. Saya alhamdulillah ada yang menang. Tapi mulai SMK itu saya udah mulai gak aktif. Jadi hobi saya itu berbau seni. Kalau misalnya hal yang gak saya suka itu banyak sih. Saya itu paling gak suka tuh kayak bukan orang ya. Paling gak suka tuh sama hal yang gak rapi. Rasanya kalau nengok yang gak rapi itu pengen dibenerin gitu. Terus saya paling gak suka juga sama orang yang agak meninggi. Meninggi dalam artian sombong seperti dia. Iya, kadang kan ada sih orang yang kalau ngomong tuh suka meninggi gitu. Kadang kan kita tahu yang sebenarnya tapi dia ngomong tidak sesuai sama apa yang kita. Oke. Selanjutnya, Ika. Hobi saya makan, masak, rebahan, Makan tapi nggak minum. banyakin makan dulu dong. Oh iya. Makan, nonton, ya, Nonton. fun girl gitu ya. Udah,
Gak suka pare. Gak suka pare. Oke. Dengan perkenalan ini semoga kita lebih dekat lagi, dan jika ada masalah kita bisa saling berkonsultasi seperti itu. Oke. Langsung saja ke materi pembahasannya, yaitu tentang kenyamanan dalam belajar. Nah, di sini ada yang tahu nggak arti nyaman? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Coba keluarkan unek-unek yang ada pada diri kalian. Kata hati pada diri kalian. Nyaman itu apa sih? Kalau saya, Ya. menurut saya nyaman tuh kayak kita tuh leluasa, kita tuh kayak gimana ya? Nyaman tuh bisa diibaratkan kita tuh suka sama hal itu, suka suasana atau keadaan, barang, orang juga bisa. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Menyambung dari Ayu tadi, kan katanya tadi menyangkut apa yang disuka. Kalau nyaman kadang juga bisa dibilang kayak malas gak sih kalau misalnya kita udah kayak misalnya nih kita keadaan belajar udah nyaman, nyamannya tuh sambil dengerin musik, tapi nanti malah keterusan cuma dengerin musik aja lupa belajar. Iya. Oke. Salis, apakah ada pendapat? Mungkin kata nyaman ini sulit untuk diartikan. Oke. Tapi menurut saya mungkin nyaman itu artinya dengan pas, yaitu kita pas sesuai apa isi hati kita. Jadi saya misalnya nyaman dalam main bola, ya berarti sesuai hati saya, itu pas, enak mainnya. Jadi itu aja. Oke. Arti nyaman. Nyaman di sini dapat dikatakan adalah suatu terpenuhinya suatu kebutuhan dasar. Nah, di mana itu dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, juga emosional. Lingkungan juga mempengaruhi, apalagi perasaan. Kita suka dengan seseorang, kemudian kita sering dengan seseorang itu. Apa yang Anda rasakan? Nyaman. Kenapa Anda tidak mau dengan orang lain? Saya tidak ingin dengan orang itu, saya nyaman dengan orang ini. Itu yang diartikan dengan nyaman. Kemudian saya mau bertanya lagi, apa itu kenyamanan dalam belajar? Dua spekulasi yang bisa bukan. Ya, Ika? Kenyamanan dalam belajar ini bisa jadi kayak kadang kan kita kalau belajar kan kita kan nggak bisa juga namanya kayak kita harus fokus di satu belajar, kita nggak bisa. Jadi kita cari cara gimana kita juga dalam belajar dan kita juga menempatkan diri kita di situ. Kalau nyaman bisa. Ada yang lain? Kalau saya nyaman tuh ya hampir sama kayak Mbak. Kita bisa nyaman dalam arti dari nyaman dari belajar itu. Kita tuh kayak bisa menspekulasikan cara kita belajar dan nyaman bagaimana. Salis? Mungkin nyaman dalam belajar bagi saya itu apa ya, bisa mengekspresikan bagaimana saya menyukai hal tersebut. Oke. Apa yang disukai? Belajar. Bapak mau bercanda aja. Di sini nyaman dalam belajar adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan tanpa adanya gangguan, halangan, bahkan sesuatu yang dapat menimbulkan kekacauan, sehingga proses pembelajaran itu terjadi secara hikmat. Nah, itu yang diartikan nyaman dalam belajar. Oke, ini kan membahas tentang kenyamanan dalam belajar. Itu saya belum menjelaskan tentang penempatan dan penyaluran. Nah, di sini ada yang tahu apa itu layanan penempatan dan penyaluran? Belum. Oke, layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang diberikan kepada individu atau siswa, di mana bakat, minat, serta kondisi itu disesuaikan dengan kemampuan. Oke. Jadi jika seorang yang memiliki bakat bermain bola, tapi dia ditempatkan pada bidang ekstrakurikuler seni, apa yang terjadi? Orang itu tidak bisa berkembang. Orang itu tidak bisa
meningkatkan potensi yang ada pada diri. Seharusnya orang itu dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga, yaitu bermain bola, tapi malah dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler semua. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut ke materi. Masih lanjut bagian layanan penempatan dan penyaluran. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran ya ini agar bisa meningkatkan potensi diri seorang siswa, sehingga siswa ini mampu berkembang karena ditempatkan pada potensi yang sesuai yang dimiliki oleh siswa tersebut. Langsung saja ke materi ya. Kenyamanan dalam belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan dalam belajar, yaitu akustik atau suara. Nah, dalam hal ini seharusnya ruang kelas diatur agar siswa ketika belajar tidak terganggu oleh suara-suara. Ketika kita belajar, kemudian ada suara bunyi motor, bunyi mobil. Nah, ketika kita mendengarkan penjelasan dari guru, apa yang kita dengar itu tidak bisa fokus. Yang awalnya kita mendengar mereka adalah murid yang baik, karena ada orang yang membisikkan kata di luar kelas itu, mereka orang buruk, kita salah mendengar, jadi kita tidak bisa berkonsentrasi. Nah, seperti itu. Kemudian pencahayaan dan sirkulasi udara. Cahaya yang masuk ke dalam kelas seharusnya cukup tenang, tetapi tidak. Cahaya yang masuk ke dalam kelas harusnya cukup terang, tapi tidak terlalu terang. Apa yang terjadi jika cahaya yang masuk itu terlalu terang? Nah, nanti itu bisa mengganggu pandangan siswa itu. Ketika siswa berkonsentrasi melihat guru yang sedang melakukan menjelaskan materi atau menulis di papan tulis, kita terhalang pandangannya oleh cahaya-cahaya yang sangat terang ini. Bisa terjadi akibat karena kondisi ruangannya yang tidak tepat, seperti jendela. Misalkan jendela waktu di siang hari itu kan panas, itu biasanya kodenya dibuka. Nah, karena ada pantulan cahaya dari spion atau sinar matahari langsung, itu menimbulkan cahaya yang berlebihan ke mata sehingga mengganggu proses penglihatan dan juga mengganggu konsentrasi dalam belajar. Oke. Kemudian kebersihan kelas. Apabila ruangan kelas bersih dari debu dan tidak ada sampah yang berserakan di dalam kelas, maka akan menimbulkan kesan yang seperti apa ya? Tidak menyenangkan jika banyak sampah di dalam kelas. Kita lagi belajar, banyak sampah. Apa yang terjadi? Kalian pasti tidak fokus. Ada sampah, ada debu, mejanya kotor. Itu mengganggu kalian. Nah, kemudian keamanan kondisi ruang kelas. Nah, ini sangat penting. Contoh keamanannya yaitu seperti kondisi atap, kemudian dinding, lantai. Kenapa bisa? Karena kalau jika atapnya bolong-bolong, itu mengganggu kalian belajar. Ketika kalian belajar, kemudian turun hujan, apa yang terjadi? Ya, kebocoran. Nah, pasti kalian susah udah nyiapin buku, nulis. Nah, terus hujan, apa yang terjadi? Basah. Banjir. Kemudian ketika atapnya reot, roboh. Ketika kalian paksakan belajar di situ, terus tiba-tiba ada angin, ada badai, apa yang terjadi? Itu bisa mencelakakan kalian jika suatu saat atapnya roboh, kalian lagi di sana, lagi belajar, lagi nulis, tiba-tiba kerobohan, apa yang terjadi? Pukul alam, ya kan? Kemudian dindingnya juga mempengaruhi. Ketika dinding retak, kalian duduk di sebelah dinding yang retak, udah sempoyongan dindingnya, kalian lagi asik-asik belajar, lagi tiduran di sana, kalian tertimpa, apa yang terjadi? Penyet. Iya. Itu sangat mempengaruhi dalam kenyamanan belajar, ruangan, kenyamanan kelas. Nah, kemudian kondisi meja juga, kalian lagi duduk, mejanya kropos, kursinya juga kropos, kalian duduk, jelek, patah kursinya, mejanya juga patah, itu mengganggu sekali. Kemudian lantai retak, pecah,
Jika ada keramik yang pecah, kalian berjalan di atas keramik itu tiba-tiba terinjak oleh keramiknya yang tajam, kalian bisa terluka pada bagian kaki. Itu juga tidak aman. Nah, sehingga kelas yang aman itu seperti apa? Fasilitasnya mumpuni, kemudian tidak terjadi jika terjadi kerusakan itu di kelas itu tidak mengganggu, sehingga pihak sekolah juga harus memperhatikan kenyamanan dalam kelas. Ya seperti itu tadi, atap, terus dinding, lantai, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut kondisi dan pemasangan media. Pemasangan papan tulis seharusnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu pemasangan papan tulis itu disesuaikan dengan kondisi siswanya yang sedang belajar. Jika siswa belajar, kan misalkan, ayo, Ika, Salis duduknya di depan. Nah, itu papan tulisnya terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Jangan. Nah, kepala kalian akan menonjol ke atas. Setelah pemberian materi selesai, setelah pembelajaran selesai, apa yang terjadi pada kalian? Sakit leher. Ujung-ujungnya diurut kan. Habis belajar dengan bapak, ini kok gak enak ya? Kenapa gak enak? Nggak tahu, sakit leher. Nah, seperti itu. Kemudian yang membuat nyaman dalam kelas adanya tumbuhan hijau di dalam kelas. Nah, dengan adanya tumbuhan hijau di sekitar ruang kelas, maka akan menghasilkan banyak oksigen, sehingga membuat siswa merasa lebih sejuk dan nyaman. Nah, saya mau bertanya, apakah di sekolah Anda, saudari Ayu, ada tumbuh-tumbuhan di dalam suatu kelas? Kalau di dalam kelas tuh kayak Ya. biasanya tuh seperti kayak tumbuhan yang kecil. Nah, jadi itu kan merawatnya biar lebih mudah. Jadi itu kan biasanya ditaruh di pojokan. Kadang ada juga sih yang ditaruh di meja gitu. Jadi kalau misalnya ada tumbuhan gitu kan kita lebih nyaman karena kan rasanya tuh melihat yang hijau-hijau tuh kayaknya tuh seger. Iya. Kemudian ada yang di sini kondisi kelasnya tidak ada tanaman hijau. Saya Salis, gimana rasanya kalau di dalam kelas tidak ada tanaman hijau? mengapa? Pengap. Ya, jadi kan kelas itu kan ada banyak orang. Ya. Nah, tumbuhan itu fungsinya untuk membantu mengeluarkan oksigen, Ya. berbanyak. Nah, tanpa ada tumbuhan tersebut, jadi udara dalam kelas terasa pengap. Ika, bagaimana rasanya jika kondisi kelas tidak memiliki tanaman hijau? Ya kurang lebih sama seperti saya. Apalagi kan kapasitas siswa di kelas saya juga sangat banyak. Oke. Kemudian ada faktor lainnya yaitu kebisingan. Kenapa kebisingan bisa mengganggu konsentrasi belajar atau dalam kenyamanan belajar? Ada yang tahu? Ya, Salis, silakan. Kenapa kebisingan itu bisa mengganggu? Karena dalam belajar itu kan pastinya kita harus fokus. Iya. Nah, yaitu fokus dalam satu hal. Nah, apabila ada hal yang mengganggu seperti kebisingan, jadi fokus kita tuh bubar. Nah, sehingga tidak istilahnya belajar yang bagus itu. Oke. Ada lagi? Kalau saya, Ya, ayo. kalau menurut saya sih sama kayak Salis. Iya. Jadi kalau misalnya ada kebisingan tuh kita nggak fokus sama apa yang kita pelajari. Kadang kalau misalnya ada kebisingan, misalnya ada suara motor, jadi kadang kita tuh kayak refleks dong, kayak nengok. Kalau misalnya nampak tuh pasti kita refleks kayak nengok lampu. Nanti biasanya tuh jadi kayak mikir, jadi nggak konsen. Ika, ada pendapat? Kurang lebih sama sih. Oke. Nah, lingkungan di luar kelas yang digunakan siswa belajar harus jauh dari suasana bising. Ya, seperti yang awal tadi ya. Ketika belajar tiba-tiba ada suara bunyi knalpot motor, ngaruh-ngaruh ya, ngor. Nah, terus ada suara mobil, ada suara tukang, ada suara bebek, ada suara kambing. Itu sangat mengganggu. Ketika kita sedang belajar, apalagi sedang ujian. Ketika kita sedang ujian, berkonsentrasi, tiba-tiba ada suara-suara yang mengganggu telinga. Apa yang terjadi? Apakah kalian nyaman? Ya, Apa yang Anda rasakan? Nggak konsen. konsen. Ya, itu dia. Kemudian lingkungan sekitar ruang kelas. Lingkungan
lingkungan sekitar harus jauh dari bau yang dapat mengganggu kenyamanan siswa. Jika kalian belajar terus di dalam kelas itu tercium aroma tidak sedap, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian nyaman? Tidak. Apa yang kalian rasakan? Ya, ya, maksudnya keluar aja. Enak. Pernah nggak kalian ngerasain itu? Pernah. Gimana rasanya? Ya nggak nyaman, nggak nyaman. Bikin nggak konsen juga. Jadi kalau ada bau-bauan gitu kan ketika belajar, kita lagi konsentrasi menulis atau lagi mengarang cerita di dalam kelas gitu kan, bau apa ini? Jadi kita bisa berburuk sangka gitu dengan teman yang lain. Kamu kok bau sih? Padahal bukan dia. Ada bau yang dari luar masuk ke dalam. Nah, jadi seperti itu. Kita itu terganggu dengan aroma-aroma yang semerbak, yang wanginya sangat luar biasa, yang sangat enak gitu. Untuk materi hari ini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Salih. Kan dalam materi yang Bapak sampaikan banyak sekali hal atau suatu barang atau kegiatan yang harus dipenuhi agar terciptanya belajar yang efektif dan aktif. Ya. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya seperti yang Bapak katakan, seperti adanya bau, adanya kebisingan, bagaimana kalau itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin tuh. Jika ada bau ya, itu cara mengatasinya kita bisa lihat kondisi sekitar. Biasanya itu kan di depan kelas itu ada tong sampah. Jika penuh itu pasti bau. Nah, apa yang kita lakukan? Yang piket pada hari itu juga harus membersihkannya. Jadi ada beberapa faktor yang mampu menimbulkan kenyamanan dan belajar itu terganggu. Nah, tadi kan ada suara yang mampu mengganggu keadaan siswa ketika belajar. Nah, seharusnya ruangan kelas itu diatur agar siswa ketika belajar di dalam kelas dapat mendengarkan penjelasan dari guru dengan jelas tanpa adanya gangguan. Nah, jadi kelas itu dirancang secara tertutup ya, kedap udara, kedap suara dari luar sehingga proses pembelajaran itu terjadi dengan hikmat. Kemudian pencahayaan, tadi kan jika ada cahaya yang silau masuk ke dalam ruangan kelas nanti dapat mengganggu pandangan siswa, itu bisa dilakukan dengan menutup jendela tersebut menggunakan korden. Nah, jadi ketika siswa ini belajar nantinya tidak terhalang oleh cahaya matahari secara langsung yang menuju kepada pandangan. Nah, kemudian kebersihan kelas juga sangat penting dalam kenyamanan belajar. Apabila ruangan kelas bersih dari debu dan tidak ada sampah yang berserakan di dalam kelas, maka dapat membuat siswa merasa lebih nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi ketika kelasnya bersih, pemandangannya asri, tidak ada sampah sedikit pun, nah, siswa ketika belajar di dalam kelas itu akan merasa nyaman, tidak terusik dengan kotoran-kotoran yang ada. Tadi menyangkut juga tentang keamanan kondisi kelas. Nah, kan kondisi kelas yang reot, mau roboh, dindingnya pecah, lantainya pecah juga, retak, bisa melukai, bisa membahayakan. Nah, di sini kondisi ruangan kelas yang digunakan untuk belajar seharusnya memiliki kriteria aman yang tidak membahayakan, layak pakai dalam belajar. Itu tidak dilakukan di dalam ruang kelas saja. Namun jika kondisi kelas tidak memungkinkan, kita juga bisa belajar di ruang kelas, di taman, di tempat-tempat yang lapang seperti itu, jadi tidak mengganggu. Kemudian kondisi pemasangan media. Tadi kan papan tulis yang letaknya tidak sesuai dengan posisi duduk siswa itu juga mempengaruhi. Jadi penatanan papan tulis itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, pas dengan kondisi keadaan siswa yang memperhatikan ketika gurunya menyampaikan materi di depan kelas. Jadi siswa ini tidak
merasa kesulitan ketika dalam belajar karena kondisinya pas. Jadi seperti itu. Kemudian tumbuhan hijau di dalam kelas itu bisa menetralisir keadaan kelas. Jika keadaan kelas pengap, maka taruhlah sebuah tanaman, jangan cuma 1, 2, 3, itu tanaman-tanaman hias saja itu sudah cukup untuk memberikan refleksi kepada otak, sehingga tidak terlalu pengap dalam ruangan tersebut ketika kita dalam belajar. Nah, kemudian kebisingan, lingkungan di luar kelas yang dipunyai siswa untuk belajar harus jauh dari suasana bising. Nah, ketika kita belajar tadi kan terganggu oleh suara-suara kendaraan gitu kan, itu tuh dalam kondisi belajar kita tuh harus menyesuaikan dengan keadaan. Ketika kita dalam belajar itu suara kendaraan, suara motor itu harus dikondisikan. Nah, jadi tidak mengganggu kegiatan proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian lingkungan sekitar luar kelas. Nah, seperti bau-bau tadi yang sudah saya ceritakan, sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk menghilangkan kondisi yang seperti ini, kita ketika membuang sampah juga harus dilihat. Nah, ketika membuang sampah, kita jangan membuang sampah di depan. Jika tong sampahnya sudah penuh dari sampah, buanglah sampah yang ada dalam tong sampah tersebut, sehingga tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap masuk ke dalam ruangan kelas ketika kita belajar. Sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang bertanya silakan. Oke, jika tidak ada, saya rasa sudah paham semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.